Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Fitri Andini, NIM 18622500057 dari Prodi PK PAUD, mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Ibu Roza Yanita MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Penelitian sendiri merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Syarat-syarat metode ilmiah. Ada beberapa syarat yang dibutuhkan dalam penulisan metode ilmiah. Di antaranya sistematis, konsisten, dan operasional. Sistematis yang artinya unsur-unsur yang terdapat dalam metode ilmiah harus tersusun dalam urutan yang logis. Kedua, konsisten, artinya terdapat kesesuaian di antaranya unsur-unsurnya. Misalnya tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Operasional, yang berarti metode ilmiah dapat menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Tahapan metode ilmiah. Terdapat 5 langkah dasar atau tahapan dalam penulisan metode ilmiah. Dimulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, menyusun hipotesis, melakukan percobaan analisis data, menarik kesimpulan, hingga mengkomunikasikan hasil penelitian. Yang pertama, merumuskan masalah. Masalah biasanya berupa pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan saat kita akan merumuskan masalah. Masalah harus diungkapkan sebagai kalimat pertanyaan. Kata-kata dari masalah harus singkat, ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Perumusan masalah harus menjadi masalah yang bisa diselesaikan. 2. Mengumpulkan informasi. Setelah melakukan perumusan masalah, tahapan berikutnya yang harus kita lakukan mengumpulkan informasi atau data. Ini bisa dilakukan dengan observasi maupun studi literatur seperti jurnal ilmiah atau penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Pada tahapan berikutnya, setelah kita melakukan observasi dan mendapatkan data, maka yang harus dilakukan pada membuat hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. 4. Melakukan percobaan. Untuk menguji kebenaran dari hipotesis atau jawaban sementara yang telah kita buat di tahapan sebelumnya. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan percobaan atau penelitian. Penelitian harus dilakukan dengan teliti sehingga didapatkan data yang akurat. 5. Menganalisis data. Di tahapan ini data-data yang telah kita peroleh dari hasil penelitian lalu dicatat dan diolah ke dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mudah untuk dianalisis. Yang keenam, membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan tanpa adanya pengaruh pendapat pribadi. Kesimpulan merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Yang ketujuh, mengomunikasikan hasil penelitian. Langkah terakhir adalah mengkomunikasikan, mempubliskan hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.